Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi dari jurnal saya yang mengenai faktor resiko vertigo yang terjadi di kalangan remaja. Vertigo merupakan keadaan dengan pusing kepala dengan sensasi berputar yang sebenarnya tidak berputar. Vertigo terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan sistem saraf, pusat, rasa berputar, atau di sekeliling bergerak namun kadang seperti rasa didorong, merupakan hal yang dialami ketika seorang terserang vertigo. Jenis-jenis vertigo terbagi menjadi dua macam. Untuk vertigo tersendiri terdiri dari vertigo periferal, vertigo sentral. Vertigo periferal pada umumnya terjadi jika terdapat gangguan saluran yang disebut kanalis semisirkularis, yaitu telinga bagian tengah yang bertugas mengontrol keseimbangan tubuh. Yang kedua, vertigo sentral terjadi jika ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan, yaitu di daerah percabangan otak dan cerebellum, sama dengan otak kecil. Faktor-faktor vertigo. Faktor resiko yang memicu terjadinya vertigo di kalangan remaja pada umumnya, yang pertama, penyakit migrain dan gangguan vestibular. Gangguan vestibular adalah kondisi kerusakan sistem vestibular akibat suatu penyakit atau cedera tertentu. Yang kedua, adanya cedera di kepala akibat kecelakaan yang mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan vertigo. Ketiga, stres dan kecemasan yang tinggi dapat memicu vertigo pada remaja karena mengganggu keseimbangan tubuh. Yang keempat, pola makan dan gaya hidup juga dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan memicu vertigo, mengonsumsi makanan yang tinggi garam, alkohol, atau kafein. Tubuh yang kurang tidur dan kelelahan juga mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh dan menyebabkan gejala vertigo. Yang kelima, perubahan hormonal seperti yang diketahui bahwa perubahan hormonal tersebut pada remaja perempuan karena fluktuasi perubahan hormon selama siklus menstruasi atau perubahan hormon lainnya. Gejala-gejala vertigo. Gejala-gejala vertigo yang muncul pada remaja yang terkena vertigo biasanya seperti berputar baik tubuh maupun lingkungan sekitarnya, perasaan seperti melayang, kuping yang berdenging, mual dan muntah, bahkan keringat dingin. Penanggulan vertigo, kita dapat mengurangi terjadinya faktor resiko yang memicu terjadinya gejala vertigo pada remaja dengan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan remaja, seperti rajin olahraga, tidak merokok, mengontrol stres, menerapkan pola makan yang benar, menghindari makanan asin, mengonsumsi alkohol berlebih, melakukan tidur yang berkualitas sesuai dengan jam tidur yang dibutuhkan. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami penyebab dan gejala faktor resiko yang memicu vertigo di kalangan remaja, serta pencegahan dan pengobatan vertigo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu uraian tentang teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kualitatif yang terkait dengan faktor yang memicu terjadinya faktor resiko vertigo di kalangan remaja yang sudah dilakukan oleh para ahli sebelumnya, yang kemudian dikaji ulang dalam jurnal ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa vertigo pada remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor vertigo di kalangan remaja biasanya dari penyakit tertentu seperti migrain, vestibular, adanya
cedera kepala akibat kecelakaan yang mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan vertigo. Kondisi stres dan kecemasan yang tinggi dapat memicu vertigo pada remaja karena mengganggu keseimbangan tubuh, pola makan dan gaya hidup, mempengaruhi keseimbangan tubuh dan memicu vertigo, seperti mengonsumsi makanan yang tinggi garam, alkohol, atau kafein. Tubuh yang kurang tidur dan kelelahan juga dapat mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh dan menyebabkan gejala vertigo seperti yang kita ketahui bahwa perubahan hormonal terlebih pada remaja perempuan karena fluktuasi hormon selama siklus menstruasi atau perubahan hormon lainnya. Baik, berdasarkan hasil penelitian faktor resiko yang memicu terjadinya vertigo di kalangan remaja seperti merokok yang berlebihan, mengonsumsi alkohol, pola makan yang buruk, dan kurang aktivitas fisik seperti olahraga. Selain itu, faktor lainnya adalah gangguan mental seperti depresi, serta faktor lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan intervensi yang tepat untuk mengurangi faktor risiko tersebut dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan remaja seperti mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang serta melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengelola stres dan kecemasan dengan cara sehat seperti olahraga, menghindari konsumsi alkohol dan merokok, mengobati gangguan kesehatan seperti migrain kronis. Selesai sudah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.